Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Serdania NIM 195010 akan mempresentasikan hasil tugas UTS Epidemiologi dengan judul Pola Penyakit Epidemiologi Deskriptif. Epidemiologi. Menurut WHO tahun 2017, epidemiologi adalah studi tentang distribusi dan determinan kesehatan yang berkaitan dengan kejadian di populasi dan aplikasi dari studi untuk pemecahan masalah kesehatan. Epidemiologi mempelajari tentang pola penyebaran penyakit atau kejadian yang berhubungan dengan kesehatan, beserta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kejadian tersebut. Epidemiologi juga mempelajari distribusi frekuensi dan pola dari penyakit atau masalah kesehatan berdasarkan tempat, orang, dan waktu. Pendekatan ini sering disebut dengan epidemiologi deskriptif. Epidemiologi deskriptif adalah studi yang ditunjukkan untuk menentukan jumlah atau frekuensi dan distribusi penyakit di suatu daerah berdasarkan variabel orang, tempat, dan waktu. Epidemiologi deskriptif umumnya dilaksanakan jika tersedia sedikit informasi yang diketahui mengenai kejadian, riwayat alamiah, dan faktor yang berhubungan dengan penyakit. Epidemiologi deskriptif disebut juga prevalensi atau dapat dilakukan suatu saat atau periode tertentu. Jika studi ini ditunjukkan kepada sekelompok masyarakat tertentu yang mempunyai masalah kesehatan akan disebut dengan studi kasus. Namun, jika ditunjukkan untuk pengamatan secara berkelanjutan, maka disebut dengan surveillance, serta bila untuk menganalisis faktor penyebab atau resiko maupun akibatnya, maka disebut dengan studi potong lintang atau cross-sectional menurut Siti Thomas tahun 2013. Di dalam epidemiologi deskriptif dipelajari bagaimana frekuensi penyakit berubah menurut perubahan variabel-variabel epidemiologi yang terdiri dari person atau orang, place atau tempat, dan time atau waktu. Epidemiologi hubungan asosiasi adalah hubungan keterikatan atau saling pengaruh antara dua atau lebih variabel, di mana hubungan tersebut dapat bersifat sebab akibat maupun yang bukan sebab akibat. Variabel-variabel epidemiologi deskriptif. 1. Place atau tempat. Variabel tempat karakteristik lokal di mana orang hidup, bekerja, dan berkunjung. Perbedaan insiden berdasarkan tempat menunjukkan perbedaan susunan penduduk atau lingkungan tempat tinggal. Pentingnya variabel tempat dalam mempelajari etiologi suatu penyakit dapat digambarkan dengan jelas pada penyelidikan wabah dan penyelidikan terhadap kaum migran. 2. Person atau orang. Variabel orang yang mempengaruhi penyakit adalah karakteristik dan atribut dari anggota populasi. Perbedaan rate penyakit berdasarkan orang menunjukkan sumber paparan yang potensial dan berbeda-beda pada faktor host. 3. Time atau waktu. Variabel waktu dapat menganalisis perbedaan cara pandang dari kurva epidemik. Hubungan antara faktor dan penyakit merupakan kebutuhan dasar di dalam analisis epidemiologi oleh karena perubahan penyakit menurut faktor menunjukkan faktor etiologis. Pola penyakit adalah keadaan yang ditandai dengan adanya dari mortalitas dan morbiditas yang dulunya lebih disebabkan oleh penyakit infeksi atau penyakit menular. Sekarang lebih sering disebabkan oleh penyakit-penyakit yang sifatnya kronis atau tidak menular dan penyakit-penyakit degeneratif. Pola penyakit saat ini dapat dipahami dalam rangka transisi epidemiologis, yaitu mengenai konsep perubahan pola kesehatan penyakit. Konsep tersebut tidak menghubungkan dengan morbiditas dan mortalitas pada beberapa golongan penduduk. Sebagai dampak positif dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, pola penyakit Indonesia mengalami pergeseran yang cukup meyakinkan menurut Faiz AG Nursalam tahun 2016. Tujuan epidemiologi deskriptif adalah 1. Untuk mengabarkan distribusi keadaan masalah kesehatan sehingga dapat diduga sekelompok mana di masyarakat yang paling banyak terserang. 2. Untuk memperkirakan besarnya masalah kesehatan pada berbagai kelompok. 3. Untuk mengidentifikasi dugaan adanya faktor yang mungkin berhubungan terhadap masalah kesehatan atau menjadi dasar suatu informasi hipotesis. Macam-macam epidemiologi. A. Populasi dibagi menjadi 2, yaitu 1. Studi korelasi populasi. Studi epidemiologi dengan populasi sebagai unit analisis yang bertujuan mendeskripsikan hubungan korelatif antara penyakit dan faktor-faktor penelitian. 2. Studi rangkaian berkala. Rangkaian berkala merupakan salah satu rancangan eksperimen semu untuk mengevaluasi efektivitas intervensi. Evaluasi dilakukan dengan cara mempelajari perubahan gerakan kurva frekuensi penyakit pada populasi selama beberapa interval waktu.
baik sebelum maupun sesudah implementasi intervensi pada populasi. B. Individu, dibagi menjadi dua, yaitu laporan kasus, merupakan studi kasus yang bertujuan mendeskripsikan manifestasi klinis, perjalanan klinis, dan prognosis kasus. Dua. Rangkaian kasus, merupakan studi epidemiologi deskriptif tentang serangkaian kasus yang berguna untuk mendeskripsikan spektrum penyakit, manifestasi klinis, perjalanan klinis, dan prognosis kasus. Contoh-contoh epidemiologi deskriptif menurut Pramono tahun 2012. 1. Kasus diare di Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri. 2. Prevalensi BBLR atau bayi berat lahir rendah di Kabupaten Magelang. 3. Distribusi kematian akibat gempa di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016. 4. Insidensi penyakit demam berdarah di Kabupaten Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekian presentasi dari saya, bila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.